Halo Sobat Alternativa, balik lagi di video kali ini kita akan bahas terkait dengan gagasan pokok. Nah ini adalah salah satu materi yang sangat urgent untuk kita pahami terlebih dahulu sebelum kita menapaki apa itu bacaan-bacaan ataupun paragraf-paragraf. Nah sebelumnya kita coba bahas dulu deh, singgung dulu nih, apa itu teks bacaan. Jadi teman-teman teks bacaan ya tentu ya berupa artikel atau apapun itu yang dia memang memberikan informasi di dalamnya. Nah dari struktur dari teks bacaan itu sendiri itu berupa paragraf-paragraf yang mana di paragraf-paragraf tersebut itu terdapat atau memiliki gagasan utama di tiap paragrafnya. Nah udah kita singgung nih, ada kata paragraf. Selanjutnya kita akan coba bahas sebenarnya apa itu sih paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang berisi gagasan dan kesatuan pikiran yang mengungkapkan ide pokok. Nah, di sini ada gagasan, teman-teman. Lalu, sebenarnya gimana sih kita tahu paragraf itu? Paragraf itu, teman-teman, dia itu tampak nyata sebenarnya karena ditandai dengan tanda menjorok. Menjorok itu maksudnya ada satu line yang dia sedikit ke dalam dibandingkan dengan baris yang lainnya, seperti itu. Nah, baris yang sedikit menjorok itulah yang disebut sebagai paragraf. Nah, setiap paragraf nanti akan diidentifikasi dengan tanda seperti itu. Lalu teman-teman, dari struktur paragraf itu sendiri, dia itu berupa gagasan pokok dan ada kalimat penjelas atau pengembang. Jadi teman-teman, ketika kalian nanti melihat satu paragraf, itu bukan seluruhnya berisi gagasan pokok, tetapi terdiri dari gagasan pokok dan juga kalimat penjelas yang mana dia akan menjelaskan apa itu gagasan pokoknya, seperti itu. Jadi ada satu baris yang dia itu gagasan pokok, lalu untuk kalimat yang lainnya berupa kalimat pengembang. Nah, kita pahami dulu teman-teman paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri seperti apa sih? Yang pertama teman-teman, satu gagasan utama dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Yang tadi sudah aku sampaikan teman-teman, dalam satu paragraf itu terdiri dari satu gagasan pokok saja. Jadi kalau ada paragraf satu dia punya gagasan utama itu lebih daripada satu, itu bukan paragraf yang baik ya, begitu. Lalu yang kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Tadi disampaikan kalimat pengembang itu berupa ngembangin apa sih? Nah, dia itu ngembangin gagasan pokok yang ada. Lalu yang ketiga, teman-teman tentu gagasan pokok harus berisi atau dikemas dengan lugas dan efektif. Dan terakhir, kalimat yang satu terkait dengan serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Tentu ya, dalam suatu paragraf, kalimat yang satu dengan yang lainnya itu memiliki hubungan urutan gitu, tanpa ada jeda atau tiba-tiba berbeda, seperti itu. Oke, kita sudah bahas itu, lalu kita lanjut ke terkait dengan gagasan pokok. Teman-teman, ketika kalian menemukan gagasan pokok, itu maknanya sama ya, sinonim dengan gagasan utama, kalimat utama, ide pokok, dan juga inti paragraf. Jadi maknanya satu. Yang gagasan pokok itu sendiri, teman-teman, itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu teks bacaan. Jadi ketika teman-teman nanti mencari gagasan pokok itu apa sih sebenarnya? Dia itu adalah ide utama yang menjadi pondasi dari suatu teks itu sendiri, seperti itu. Dan di tiap paragrafnya berbeda-beda. Jadi ingat ya teman-teman ya, dalam satu bacaan itu kan bisa saja terdiri dari lebih daripada satu paragraf. Nah tentu paragraf yang satu itu punya gagasan sendiri, yakni gagasan pokok satu, lalu paragraf selanjutnya punya gagasan pokok dua, yakni yang berbeda. Oke? Nah kita lanjut teman-teman terkait dengan letak gagasan pokok. Nah ini yang penting. Di sini aku mencoba menjabarkan berdasarkan dari buku seri penyuluhan bahasa Indonesia paragraf pada revisi 2019. Jadi terbagi menjadi 4 teman-teman. Ada deduktif, ineratif, induktif, dan juga campuran. Kita akan bahas satu persatu nih dari deduktif itu apa. Jadi paragraf itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa juga di akhir. Begitupun dia bisa campuran atau letaknya bisa di awal ataupun bisa juga di akhir. Kita bahas yang pertama dulu terkait dengan gagasan pokok deduktif atau yang disering sebut sebagai paragraf deduktif. Yang mana teman-teman paragraf deduktif itu adalah gagasan utamanya atau gagasan pokoknya itu ada di awal paragraf. Nah, dapat dikatakan teman-teman bahwasannya kalimat pertama di dalam paragraf tersebut itu berupa inti pesan yang kemudian didukung dengan kalimat-kalimat lain sebagai penjelas. Yang tadi aku sampaikan ya, di dalam suatu paragraf itu terdiri dari satu gagasan pokok dan yang lainnya berupa kalimat penjelas. Nah, di sini teman-teman, untuk paragraf deduktif itu sendiri,
gagasan utamanya itu ada di awal. Jadi kalimat kedua dan seterusnya sampai akhir itu berupa kalimat penjelas. Oke, diingat-ingat ya, deduktif di awal. Lalu selanjutnya ada di tengah atau ineratif. Nah, teman-teman harus hati-hati ya. Jadi, apakah memungkinkan sebenarnya suatu ide pokok atau gagasan utama itu terletak tidak di awal ataupun tidak di akhir? Itu sangat mungkin teman-teman, yang disebut sebagai paragraf ineratif. Nah, paragraf ineratif itu apa? Intinya teman-teman, gagasan utamanya itu terletak di tengah. Jadi, paragraf ini nanti teman-teman dia akan diawali dengan kalimat-kalimat penjelas, yang mana dia akan sebagai pengantar. Kemudian, itu akan diikuti dengan gagasan utamanya yang berupa informasi umum. Selanjutnya akan ditambahkan lagi dengan kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi pada gagasan utama tadi. Selanjutnya teman-teman, tadi sudah ada di awal dan di tengah, lalu ada di akhir atau yang disebut sebagai induktif. Yang mana teman-teman, pada paragraf induktif, gagasan utamanya itu ada atau terletak pada akhir paragraf. Nah, mudahnya teman-teman ketika kalian nanti bingung apa sih sebenarnya induktif, gitu kan, bagaimana mencarinya. Jadi paragraf induktif itu nanti akan ditutup dengan kalimat yang memiliki kesimpulan. Jadi gagasan pokoknya itu berupa kesimpulan. Selanjutnya yang keempat ada namanya paragraf campuran, yang mana gagasan pokoknya itu terletak di awal dan juga di akhir. Nah, campuran ini maksudnya adalah campuran dari paragraf deduktif dan juga paragraf induktif menjadi satu. Nah, tetapi yang menjadi catatan adalah ketika paragraf campuran itu informasinya sama. Oke, jadi kita tadi udah belajar deduktif itu di awal paragraf, ineratif di tengah, induktif itu di akhir, lalu campuran ada di awal dan juga di akhir. Oke, tadi kita sudah coba membahas terkait dengan letak penggagasan pokok itu sendiri. Selanjutnya coba kita bahas nih, bagaimana sih menentukan gagasan pokok sendiri. Yang pertama, baca dan cermati teks. Ini yang paling penting. Tetapi, kalau dari aku sendiri teman-teman, aku memberikan tips buat kalian langsung fokus pada kalimat kedua, pada paragraf tersebut. Jadi teman-teman, ini nanti akan menjadi hal penting ketika kita mencoba untuk mencari apakah memang gagasan pokoknya itu ada di awal atau tidak. Nah, teman-teman harus teliti nih, jika ada kata ulang atau reduplikasi dari subjeknya, lalu ada kata ganti, yang biasanya ada kata iya, mereka, ataunya, lalu ada kata rujukan, ada kata ini, itu, tersebut. Biasanya di kalimat kedua nanti akan diidentifikasi dengan hal ini, titik, seperti itu. Nah, seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya teman-teman, di dalam suatu paragraf itu terdiri dari satu gagasan pokok dan kalimat penjelas. Nah, adanya kata hal ini itu merujukan kepada dia menjelaskan nih subjek sebelumnya, yang mana jelas bahwasanya gagasan utamanya ada di kalimat pertama. Ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Nah, selanjutnya teman-teman, jika nanti ternyata di kalimat kedua nih nggak ada nih Kak, ada kata ulang atau apa, lalu kita cross check lagi. Langsung teman-teman cek di akhir paragraf. Kita melihat apakah ada kemungkinan bahwasannya gagasan pokoknya itu di akhir. Kita mengetahui teman-teman jika dia di akhir itu berupa kesimpulan, dia nanti akan ditandai dengan konjungsi seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan juga jadi. Di sini teman-teman, ini adalah beberapa contoh dari konjungsi yang menyatakan hasil. Ketika teman-teman ketemu ini, berarti sudah jelas bahwasannya gagasan pokoknya ada di akhir, seperti itu. Lalu selanjutnya ketika teman-teman melihat itu, coba kalian langsung ke cara yang ketiga. Jika terdapat kesamaan nih pada awal kalimat dan juga akhir kalimat atau simpulan tadi, paragrafnya itu bisa berupa campuran. Ingat yang aku sampaikan ya, informasinya itu sama yang disampaikan pada kalimat pertama dan juga kalimat akhirnya. Itu merupakan salah satu ciri dari paragraf campuran atau gagasan pokoknya ada di awal dan juga di akhir. Nah, memungkinkan juga teman-teman ketika kita melihat tadi ada gagasan pokok di tengah. Nah, ketika di tengah nanti dia berupa apa sih sesuai dengan penjelasan sebelumnya ya. Nah, kita akan coba untuk teman-teman menguji pemahaman karena kita sudah belajar banyak nih. Kita akan coba uji di sini teman-teman. Seperti biasa, teman-teman bisa di-pause terlebih dahulu videonya lalu difikirkan mana sih gagasan pokoknya letaknya di mana.
Oke, jadi di sini ada dua teks ya teman-teman, ada teks pertama dan teks kedua. Lalu kita coba untuk bahas satu persatu terlebih dahulu dari teks yang pertama teman-teman. Nah, kita melihat teman-teman ada satu teks. Seperti biasa ya, nggak usah baca langsung semuanya. Teman-teman langsung fokuskan ke mana? Betul banget, ke kalimat kedua. Kita coba untuk cross-check terlebih dahulu. Krisis ini meliputi banyak aspek. Di antaranya layanan dan tenaga kesehatan yang kolaps, pelacakan dan pengambilan sampel yang syarat, manipulasi data, komunikasi resiko yang buruk, bla 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 sampai akhir nih di Juli 2021. Nah, teman-teman harus melihat ada kata ini. Sesuai yang tadi sudah aku sampaikan, ini itu ada salah satu kata rujukan teman-teman, yang mana merujuk pada subjek sebelumnya, yakni situasi pandemi COVID-19. Sudah jelas bahwasannya kalimat pertama itu berupa gagasan utama pada teks yang pertama, yakni gagasan utama deduktif, karena di awal paragraf. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke teks yang kedua. Nah, tadi udah di awal nih, coba kita melihat lagi. Di sini apa yang ada ya? Nah, kalau kita melihat teman-teman secara sekilas, di akhir paragraf itu ada konjungsi. Konjungsi apa tuh? Oleh karena itu. Nah, sesuai yang aku sampaikan ya teman-teman, ketika ada konjungsi oleh karena itu, kita bisa mengidentifikasi bahwasannya kemungkinan paragraf ini adalah paragraf induktif karena gagasan utamanya di akhir. Kita coba lihat. Oleh karena itu, penggunaan transportasi umum harus lebih digalakkan untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah gagasan utamanya atau gagasan pokoknya, yakni gagasan pokoknya induktif karena di akhir. Oke, kalau kita lihat kalimat 1 sampai di akhir kata manusia itu berupa kalimat penjelas. Jika kita melihat ya, dari kata kemacetan sampai kata manusia ini menjelaskan hal-hal yang khusus, kasus-kasusnya. Sedangkan di kalimat akhir dia berupa hal yang umum, yang dijelaskan di kalimat-kalimat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita naik nih teman-teman ke teks yang ketiga dan teks yang keempat. Seperti biasa teman-teman bisa di-pause terlebih dahulu untuk menjawabnya ya. Oke, kita masuk ke teks yang ketiga. Kita melihat nih teks yang ketiga seperti biasa. Setelah kita lihat teman-teman, di akhir ada konjungsi dengan demikian. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya tadi dari konjungsi paragraf induktif. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di kalimat pertama sama kalimat akhir ini maknanya sama nih. Dia menyebutkan bahwasannya terkait dengan kolesterol atau tingginya kolesterol itu merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Nah, ini teman-teman yang disebutkan sebagai gagasan utama campuran atau paragraf campuran. Jadi pada kalimat pertama dan kalimat akhir itu maknanya sama. Seperti itu. Nah, di sini disebut sebagai campuran, tetapi tetap satu, yakni menyebutkan bahwasanya gagasan utamanya kolesterol itu merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Nah, ini disebut sebagai gagasan utama campuran ya, teman-teman. Atau seringkali disebut sebagai gagasan utama deduktif, induktif, atau paragraf campuran. Oke, selanjutnya kita ke teks yang keempat, teman-teman. Nah, tadi udah ada deduktif, udah ada induktif, udah ada campuran. Kita terakhir tinggal apa nih? Betul, ineratif. Nah, sebenarnya kalau kita melihat teman-teman, sekilas di sini, dari kalimat pertama, dia itu udah mulai khusus nih. Nah, ketika kita melihat seperti ini teman-teman harus jeli dan teliti. Kita cari coba di tengah-tengah paragraf apakah ada kalimat yang umum atau tidak. Nah, kita temukan teman-teman. Ada kalimat Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Nah, kita perlu jeli ya teman-teman di sini. Dari kalimat pertama sampai kalimat yang terakhir dilanda banjir, penulis itu mengawalnya dengan menampilkan berbagai macam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian dia menyimpulkan nih bahwasannya Indonesia itu sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Ingat ya, teman-teman, gagasan utama itu bersifat umum. Kalau di awal dia sudah khusus, maka kita harus perhatikan dan teliti apakah dia ada di tengah ataupun di akhir. Nah, selanjutnya teman-teman untuk menegaskan bahwa semua yang terjadi itu merupakan musibah yang menimpa masyarakat Indonesia, penulis menambahkan informasi yang berupa akibat dan bencana itu sendiri, yakni ada di akhir. Nah, kita mampu menyimpulkan teman-teman bahwasannya paragraf ini itu berupa gagasan utama
nya ineratif atau di tengah. Oke, segitu dulu video kali ini. See you di next video, teman-teman.